Selamat sore, Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian Jemaat GPIB Efata Batu Gajang. Saya Pendeta Handre Jonathan saat ini sebagai Pendeta Pelayanan Umum di Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Bersama-sama kita akan beribadah dalam ibadah keluarga Rabu 17 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22. Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 sesuai dengan Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Dharma Krida kita. Sebelum kita membaca, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami menyadari Tuhan, kami adalah makhluk yang lemah. Kami manusia dengan penuh kekurangan. Untuk itu, kami mengimani firman Tuhan boleh menguatkan kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kami rindu bersekutu. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di dalam diri kami, bahkan di tengah-tengah kami yang berkumpul bersama keluarga kami. Sehingga dari firman Tuhan ini, kami boleh mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan kekuatan untuk hidup sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan demikian. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu, sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak serta saudara yang terkasih, Jemaat GPIB Efata Batu Gajang dimanapun berada, Indonesia secara umum dan daerah-daerah di Nusantara secara khusus memiliki sejumlah tradisi atau sejumlah ritual yang menggambarkan permohonan doa atau berkat dari orang tua. Kita tahu tradisi sungkeman yang kemudian masuk ke dalam tata ibadah peneguhan perkawinan di gereja, termasuk di GPIB. Kita melihat bagaimana kedua mempelai sungkeman, memohon doa restu dari orang tua. Kita juga melihat tradisi itu di saudara-saudara kita yang Islam saat Idul Fitri, bagaimana mereka meminta maaf kepada orang tua lalu memohon doa, memohon berkat dari orang tua. Di Sumatera Utara ada tradisi manulangi natua-tua, anak-anak yang menyuapi orang tuanya dengan harapan bahwa orang tuanya memberi berkat, mendoakan anak-anak mereka dan keturunan mereka. Ya. Ada banyak tradisi yang lain. Di Kalimantan Barat juga masih ada tradisi berujung, ya, yang
model dan konsepnya hampir sama dengan sungkeman dan manulangin atua-tua. Secara sederhana, tradisi-tradisi ini mau menggambarkan bagaimana relasi, bagaimana kedekatan, bagaimana cinta, bakti, ikatan paling mendasar yang dimiliki manusia. Bagaimana manusia hadir di antara manusia lainnya. Bagaimana manusia hadir di antara keluarga, di antara orang tua, bahkan di antara orang-orang yang mengasihi kita. Tentunya kita bisa pastikan bahwa momen yang paling dramatis di saat pemberkatan perkawinan adalah sungkeman. Ketika kedua mempelai berlutut bersimpuh, mencium tangan kedua orang tua, mencium pipi kedua orang tua. Kemudian orang tua mendoakan mereka. Orang tua memberikan pesan-pesan kepada mereka. Saya yakin sulit untuk menahan haru ataupun tangis melihat bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang menggambarkan kedekatan, menggambarkan relasi tanpa sekat di antara manusia, yang menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Tradisi yang sama ini kita bisa melihat di dalam bangsa Israel sejak dulu kala. Mulai dari Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka memberikan berkat bagi anak-anak mereka. Mereka memberikan berkat bagi keturunan-keturunan mereka. Termasuk saat ini ketika Yakub memberkati Yusuf, ketika Yakub memberkati anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Kalau kita melihat di dalam tradisi bangsa Israel, kita tahu bahwa berkat dari orang tua, berkat dari orang yang dituakan ini punya makna yang luar biasa. Orang Israel memahami berkat dari orang tua sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan, perpanjangan tangan kasih Allah kepada mereka. Allah yang mereka imani, Allah yang mereka yakini telah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Sehingga berkat dari orang tua menjadi tanda Allah hadir di tengah-tengah orang Israel. Allah hadir nantinya juga bagi keturunan-keturunan mereka. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf, seorang yang ditolak oleh saudara-saudaranya, seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya, seorang yang kemudian menderita, hidup bekerja sebagai orang-orang yang tidak dianggap di Mesir. Nah, berkat ini, berkat yang diberikan dari Yakub, ayahnya kepada Yusuf, mau menunjukkan bahwa berkat dari Tuhan, cinta kasih dari Tuhan, perhatian, relasi dari orang tua, juga diberikan kepada mereka, anak-anak yang tidak dianggap, kepada mereka yang dipinggirkan tadinya. Berkat juga, begitu juga berkat bagi Efraim dan Manasye. Yakub tahu bahwa sebenarnya yang sulung adalah Manasye, tetapi dia meyakini, dia mengimani bahwa Efraim nanti justru lebih besar daripada Manasye. Apa yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana mereka yang pertama tidak harus selalu menjadi yang terbaik, begitu juga mereka yang terbelakang, bukan berarti mereka harus ditinggalkan. Nats yang kita baca menunjukkan bahwa cinta kasih Allah, berkat dari Tuhan itu hadir bagi siapa saja umat yang mau mengimani. Bahkan tadinya orang-orang yang dipinggirkan atau orang-orang yang dianggap, termasuk juga Yusuf, Efraim, dan Manasye. Yakub memberkati Yusuf dan Efraim serta Manasye. Ada pesan bagi mereka dari orang tua, dari Yakub, bahwa sekalipun Yusuf, Efraim, dan Manasye sudah punya jabatan yang tinggi, sekalipun mereka punya harta yang banyak, jangan melupakan asal muasal mereka, jangan melupakan kampung halaman, jangan sampai melupakan keluarga mereka. Yakub yakin suatu saat mereka akan kembali ke tanah kelahiran mereka, ke tanah asal mereka, sehingga jangan sampai jabatan, jangan sampai harta tersebut menjadi penghalang. Jangan sampai itu membuat mereka menjadi lupa akan dirinya, akan identitasnya sebagai orang Israel. Kalau kita perhatikan Sabda Bina Umat dan Sabda Gunadarma Krida, bulan Juni bertemakan kemanusiaan yang menjadi dasar pembangunan kemanusiaan yang utuh. Kemanusiaan yang menjadi dasar pembangunan kemanusiaan yang utuh. Nah, teks Alkitab yang kita baca, cerita tentang berkat Yakub ini mau menunjukkan kepada kita hakikat manusia kita. Ya, hakikat manusia kita yaitu kemanusiaan itu sendiri. Kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari keluarga, dari orang-orang yang ada di sekitarnya.
dan bahwa kita harus hidup dari cinta kasih, dari relasi, dari bakti kita kepada orang tua, kepada keluarga kita. Bahwa kita berasal dari orang tua kita, bahwa kita berasal dari tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana orang tua kita, bagaimana keluarga kita mengasihi dan menyayangi kita. Begitu pula artinya iman kita, percaya kita, meyakini bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan Allah. Inilah yang menjadi bahan renungan kita di sore hari ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengingat kemanusiaan kita sendiri. Ya. Apa yang membentuk kita? Kita perlu mengingat kembali bagaimana relasi kita dengan orang tua kita, bagaimana relasi kita dengan anak-anak kita, bagaimana relasi kita dengan saudara bersaudara, bagaimana relasi kita dengan keluarga kita. Apakah ada cinta kasih ilahi di dalamnya? Apakah ada bakti? Apakah ada kedekatan? Apakah ada komunikasi dan kepercayaan yang baik di antara kita? Jangan sampai di antara keluarga sendiri, jangan sampai hubungan kita dengan orang tua atau anak-anak kita kemudian terganggu, ya, sehingga nantinya kita perlu mengetahui bahwa berkat Allah, cinta kasih Allah itu juga bisa terganggu karena kedekatan kita, karena relasi kita, karena bakti dan cinta kita kepada orang tua dan anak-anak kita itu tidak ideal atau tidak baik. Bagaimana sekarang kita boleh menghayati, boleh meyakini bahwa keluarga menjadi bagian dari keimanan, dari relasi kita dengan Allah, seperti apa yang dihayati oleh orang Israel. Kita bersyukur bahwa GPIB sendiri menyadari bahwa keluarga adalah bagian yang sangat penting di dalam persekutuan jemaat. Sehingga kemudian GPIB menambahkan penguatan peran keluarga di dalam Departemen PPSDI. Ya, artinya, kalau mau persekutuan kita kuat, kalau mau gereja kita kuat, kita harus memperkuat keluarga kita. Relasi di antara anggota keluarga itu harus diperkuat. Saya bersyukur GPIB Efata Batu Kajang masih sangat bersemangat dengan rutin menjalankan ibadah keluarga. Yang artinya ibadah keluarga ini harus diikuti oleh semua anggota keluarga. Bukan hanya ibu-ibu saja. Bapak-bapak sibuk bekerja, anak-anak sibuk main sendiri, orang lansia kemudian sudah tidak kuat lagi berangkat. Mungkin ini adalah satu momen ketika kita harus beribadah secara daring atau secara online. Artinya kita bisa mengumpulkan keluarga kita bisa mengajak keluarga kita untuk bersama-sama terhubung melalui jaringan internet. Kita bisa beribadah bersama-sama. Ya. Yang ini adalah bagian dari upaya kita, usaha kita untuk memperkuat keluarga kita. Ya. Kalau mau persekutuan baik, maka keluarga juga harus dibangun baik. Ketika anak-anak ada masalah, mari kita lihat keluarga kita ada masalah atau tidak. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, kita bisa merenungkan bagaimana sekarang tentunya tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk menghayati dan melaksanakan cinta kasih dan berkat di tengah-tengah keluarga. Tantangan jarak, tantangan pandemi ini begitu luar biasa. Ada banyak orang yang harus terpisah jauh dari keluarga berbulan-bulan. Tidak bisa bertemu dengan keluarga karena harus terisolasi. Ya. Karena transportasi nyaris putus dan seterusnya. Ya. Tadinya yang biasa saja tidak bertemu dengan keluarga, tadinya mungkin kita terbiasa untuk terpisah dari anggota keluarga yang bekerja di luar, bekerja di lokasi, beberapa saat harus tetap di sana dan kemudian di beberapa saat kemudian bisa tinggal di rumah. Kita terbiasa terpisah dari anggota keluarga kita, anak-anak kita yang berkuliah di luar, bersekolah di luar. Tetapi tantangannya sekarang menjadi lebih banyak. Ya. Bagaimana kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa dengan biasa-biasa saja untuk pergi keluar atau datang kembali ke rumah. Ya, ada banyak hal yang harus dijaga. Begitu pula sekarang ada banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga tentunya pergumulan keluarga menjadi lebih besar. Disinilah tantangan kita. Disinilah bagaimana iman kita diuji, bagaimana cinta kasih kita diuji. Ya, bagaimana kita bisa memaknai keluarga kita, bagaimana kita tetap bisa menghadirkan cinta dan berkat dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, lalu kita teruskan kepada keluarga kita, lalu kita teruskan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau di awal tadi saya menyinggung tradisi kita sebagai orang Indonesia, ya,
Kita punya begitu banyak tradisi yang menunjukkan bagaimana penghormatan kita kepada orang tua. Mari kita mengingat itu, mari kita menghayati itu. Ya. Di tengah-tengah penghayatan kita bahwa orang tua ini adalah saluran cinta kasih, saluran berkat bagi Allah. Bahwa orang tua ini, keluarga ini adalah tanda kemanusiaan kita bisa hadir di tengah-tengah dunia. Sehingga jangan sampai itu menjadi terganggu, jangan sampai itu menjadi rusak. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya kita saat ini, kita masih bisa bersama-sama merasakan kasih, merasakan cinta, merasakan berkat dari Allah melalui keluarga kita. Nah, lebih dari itu, kalau kita merasa persekutuan kita, gereja kita adalah keluarga, hayati itu juga, bahwa persekutuan kita, gereja kita, jemaat ini adalah bagian dari cinta kasih dan berkat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, orang Israel menghayati bahwa berkat itu diberikan dari Tuhan kepada mereka dan keturunannya. Ya, bahwa orang Israel menjadi satu persekutuan umat Allah, komunitas umat Allah, bangsa pilihan Allah. Begitu juga dengan kita, kalau kita meyakini bahwa gereja, bahwa kita adalah Israel baru sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya, harusnya juga kita menghadirkan cinta kasih, menghadirkan berkat dari Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, kalau kita bisa punya tradisi sungkeman, saling memaafkan, saling mendoakan, ya. Kalau kita bisa menghormati, kita bisa punya tradisi menyuapi orang tua kita. Ya. Kita bisa duduk berlutut bersimpuh di hadapan orang tua kita. Itulah kemanusiaan kita yang paling mendasar, bahwa kita bisa saling mengasihi, bahwa kita bisa saling merasakan, bahwa kita bisa saling menghadirkan kasih dan berkat Allah bagi sesama kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GPB Efata Batu Kajang, mari kita satukan hati kita berdoa. Di dalam sukacita iman kami, Tuhan, kami mengucap syukur. Kami meyakini berkat Allah, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini, kami boleh tetap menghembuskan dan menghela nafas kami. Kami boleh tetap beribadah, kami boleh tetap bersekutu. Kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk tetap menghayati, mengimani cinta kasih, mengimani berkat dari Allah yang hadir dari tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah firman ini menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang ada di GPIB Efata Batu Kajang, Panatua Diaken, unit-unit misioner di dalamnya, karyawan kantor, semua pihak yang mendukung, yang ambil bagian di dalam persekutuan ini, bahkan jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan GPIB Efata Batu Kajang Tuhan pakai melalui program kerja kegiatan, melalui pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan oleh jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sukacita kami masing-masing. Kami yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran, kami yang bersukacita karena ulang tahun perkawinan, kami yang bersukacita karena pekerjaan kami, karena pendidikan kami, karena anak-anak kami, karena apapun ya Bapa, kami percaya itu semua berasal dari Tuhan, sehingga sukacita ini kami kembalikan kepadamu ya Allah, sebagai ungkapan syukur kami. Begitu juga pergumulan kami mau serahkan pergumulan kami yang bergumul, kami yang sedang dalam kesulitan, kami yang dalam sakit penyakit, kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup kami Tuhan, kami yang jauh dari keluarga kami. Kami tahu Tuhan menggendong kami. Kami tahu Tuhan menguatkan kami, memampukan kami melalui segala pergumulan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, petugas-petugas, tenaga-tenaga medis yang bekerja di garis terdepan melalui pergumulan pandemi ini.
Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama mereka dan kami mensyukuri kehadiran mereka bagi kami semua. Berkati pemerintahan kami. Bahkan berkati kami semua yang bergumul bersama di tengah-tengah tantangan pandemi ini. Biarlah kebijakan-kebijakan pemerintahan kami merupakan perpanjangan tangan dari damai sejahtera Allah yang hadir bagi kami semua. Begitu juga kami, ya Tuhan, umat-Mu, masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami boleh aktif, ambil bagian mendukung semua kebijakan pemerintah untuk damai sejahtera bagi kami semua. Ini doa kami ya Bapa, kalau kami kembali melanjutkan aktivitas kami dimanapun kami berada. Biarlah kami mengimani Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, demikian renungan firman kita. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang lainnya. Tuhan memberkati. Selamat sore.